Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ila Robiqil A'la dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 195120118 dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Dedi Sofian MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi trigonometri itu berbeda dengan fungsi aljabar. Mengapa? Karena dalam fungsi aljabar, sumbu X dan Y-nya itu merupakan bilangan real. Sedangkan dalam fungsi trigonometri, sumbu X-nya itu dalam satuan derajat atau sudut. Jadi kita akan mengubah sumbu X-nya itu ke dalam satuan derajat. Untuk mengubahnya, kita coba klik kanan, lalu pilih tampilan grafik. Sesudah itu, kita ubah minimal X-nya itu menjadi 0 dan maksimal X-nya itu menjadi 360. Lalu di sumbu X-nya, kita centang jarak, lalu kita tulis 30. Di labelnya kita pilih X dan satuannya kita pilih derajat. Nah, sesudah itu di sumbu Y kita centang juga jaraknya, lalu kita klik 1. Di labelnya kita klik Y, lalu satuannya dikosongkan. Kita X. Nah, kita bisa lihat bahwa satuan sumbu X-nya itu menjadi satuan derajat ya, menjadi derajat. Nah, sesudah itu kita bisa memasukkan fungsi dari trigonometrinya. Kita misalkan f X sama dengan sin X. Kita misalkan sin X. Nah, tampilan awalnya itu akan seperti ini, tapi kita jangan lupa masukkan di belakang X-nya itu derajat. Kita masukkan derajat, lalu kita enter. Nah, sesudah ini kita bisa lihat grafik dari fungsi trigonometrinya ini. Nah, sesudah itu kita akan menentukan titik potong dari grafik fungsi ini. Kita klik bagian ini, lalu kita pilih root. Sesudah itu kita klik grafiknya. Nah, sesudah kita klik grafiknya, lalu akan muncul titik-titik potong di setiap titiknya. Lalu sesudah itu kita akan memunculkan titik maksimum dan minimumnya atau nilai ekstrimnya. Lalu kita pilih bagian ini lagi, lalu kita pilih ini ekstrim, kita klik lagi grafiknya. Nah, sudah langsung otomatis ada di titik maksimum dan minimumnya. Nah, setelah kita memunculkan titik-titik potong dari grafik ini dan nilai maksimum dan minimumnya, kita akan memunculkan nilai dari titik-titik tersebut. Caranya kita klik kanan, lalu pilih pengaturan, lalu kita ubah di tampilan label, kita ubah dari nama menjadi nama dan nilai. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Jika tadi hanya titik A, jika diubah menjadi nama dan nilai akan ada nilainya menjadi 0,0. Kita lakukan hal yang sama di titik-titik yang lainnya. Nah, setelah kita menamai titik-titik tersebut, kita akan memunculkan slider atau luncuran. Kita klik bagian ini, lalu kita klik luncuran. Kita klik di sembarang tempat. Nah, kita akan memisalkan minimumnya itu min 5 dan maksimumnya itu 5 dengan kenaikan 1. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita misalkan di depan sini itu ada A.
sesudah itu kita akan merubah A-nya itu, misalkan kita geser A-nya itu menjadi 3. Lalu apa yang terjadi? Ternyata jika kita menggeser slidernya A-nya itu menjadi 3, perubahan yang terjadi adalah pada nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimumnya itu menjadi 3 dan minimumnya itu menjadi -3. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita menggeser slidernya, itu akan mempengaruhi nilai maksimum dan minimumnya jika A-nya itu berada di depan sin. Lalu bagaimana jika A-nya itu berada di depan X, seperti ini? Nah, akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Jika kita misalkan A-nya dulu itu 1. Nah, kita lihat A-nya itu 1, dan kita lihat dari 0 derajat sampai 360 derajat itu 1 periode. Kita ubah A-nya itu misalkan 2. Nah, ternyata jika A-nya itu 2 digeser ke nilai 2, maka periodenya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat itu ada 2 periode seperti ini. 1, 2. Jadi satu periodenya itu dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika A-nya itu digeser atau nilai A-nya itu berubah, itu akan mempengaruhi nilai periode dari suatu grafik fungsi trigonometri. Nah, sesudah itu bagaimana jika ada syarat interval dari soalnya? Kita misalkan ada syarat intervalnya itu 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Jika dalam soalnya itu ada seperti ini, ada syarat intervalnya. Kita ubahnya dulu. A-nya menjadi 1. Nah, ternyata jika kita merubah fungsinya ada syarat intervalnya, grafiknya itu hanya sampai ke 360 derajat, tidak seperti tadi, tidak melebihi dari 360 derajat karena ada syarat interval yang tadi. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, aplikasi GeoGebra ini dapat memudahkan kita untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Selain itu, kita dapat memudahkan kita mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri, dan kita juga dapat menentukan nilai satu periode dari fungsi trigonometri ini. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.